Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi. Faman khususan ila abaihi minal anbiya wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin usyani wa salin sunnatin. Wa yakunu sunnahu sunnatul jamaah sunnatul fid din khususan ila sunna Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa sunna Nawawi berbantani sunna Musani sunna al-fudul ghafur wa sunna Syekh Majma'ah al-Ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanil musta'an alladzi la yahullu fil makan wa la yamurru 'alaihi zaman wa huwal an 'ala ma 'alaihi kan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhiriz zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjutkan kajian kitab Syarah Tijanud Daruri, yang mana kitab ini merupakan penjelasan atas satu makalah atau risalah yang ditulis oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kitab ini menjelaskan tentang disiplin ilmu tauhid atau ilmu akidah, yang mana kitab Syarah Tijanud Daruri merupakan karangan yang ditulis oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani. Kalau teman-teman pegang kitab Syarah Tijanud Daruri dalam versi cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah, teman-teman silahkan buka di halaman ke-11. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa anwarihi fid daraini amin. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib hukumnya bagi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-mukhalafah lil hawadis. Mukhalafah lil hawadis bisa kita terjemahkan dengan berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan semua ciptaannya, berbeda dengan perkara-perkara yang baru, karena hawadis ini jamak dari kata hadis. Hadis ini artinya sesuatu yang sudah ada, yang mana keberadaan dia itu diawali dengan ketiadaan. Atau bahasa yang lebih mudah, mukhalafah lil hawadis artinya adalah berbeda dengan makhluk. Jadi wajib hukumnya menurut akal rasional kita, Allah itu harus berbeda dengan makhluk-makhluknya. Apa alasannya? Nanti akan kita jelaskan. Pada kesempatan yang lalu telah kita bahas tentang sifat-sifat wujud, kemudian sifat bako, kemudian sifat kidam, kemudian sifat bako. Sekarang kita akan melanjutkan sifat yang ketiga, sifat yang keempat, yakni sifat mukhalafah lil hawadis, yakni Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Fal mukhalafatu lil makhluqati, adapun berbeda dengan makhluk, ibaratun adalah sebuah ibarat, sebuah istilah terminologi atau sebuah nomenklatur ansal bil jirmiyati, untuk mengesampingkan atau untuk menegasikan sifat-sifat jirim atau sifat-sifat materi. Jadi tujuan penggunaan istilah berbeda dengan makhluk, karena kita manusia adalah makhluk-makhluk materi, makhluk yang tersusun dari atom-atom, makhluk yang merupakan makhluk fisik, maka lazim orang-orang hanya mengakui keberadaan yang fisik, atau orang-orang terkonstruk cara berpikirnya sebagaimana yang dia lihat, sementara yang setiap hari dia lihat adalah benda-benda fisik. Sehingga hukum-hukum fisik yang seringkali berlaku, yang seringkali dia lihat, kemudian membentuk cara berpikirnya. Oleh karena itu, di sini ditegaskan bahwa Allah wajib berbeda dengan makhluknya. Yang dimaksud berbeda dengan makhluk adalah Allah itu harus dikesampingkan, harus disucikan, harus dinegasikan dari sifat-sifat fisik atau sifat-sifat jirim istilahnya di sini.
Contohnya seperti apa? Setelah ini ada penjelasannya. Selain Allah itu harus dinegasikan dari sifat-sifat jirim atau dikesampingkan, boleh diartikan demikian, atau Allah itu harus disucikan dari sifat-sifat jirim, dan Allah juga harus disucikan, harus dijauhkan dari sifat-sifat wal ardiyati dan sifat-sifat sampingan. Sifat-sifat sampingan ini, arad itu artinya sesuatu yang bukan inti. Ibaratnya begini, benda ini namanya spidol. Benda ini terdiri dari jauhar, dari substansi inti, kemudian ada sesuatu yang disebut arad. Arad ini sesuatu yang melekat pada spidol dan dia bukan inti. Contoh, kita lihat 3 benda yang identik namun tidak sama, mirip-mirip namun tidak sama. Nih, yang ini panjang warna putih dan warna biru. Kemudian yang ini panjang warna putih dan warna hitam. Sementara yang ini panjang berwarna putih tapi ada stiker-stikernya seperti ini. Kemudian tutupnya berwarna hitam. Sekalipun warnanya berbeda atau sekilas ada perbedaan antara 3 benda ini, yang ini putih polos, yang ini putih polos, yang ini ada stikernya. Kalau kita lihat bagian atasnya, yang ini berwarna biru, yang ini hitam, dan ini hitam. Walhasil ini 3 hal nampak berbeda-beda, tapi tetap bisa kita simpulkan bahwa ketiganya ini adalah spidol. Nah, spidol ini mengacu kepada inti daripada benda ini. Mau kita lepas tutupnya, tetap kita katakan spidol. Mau kita lepas ini stikernya, kita katakan juga spidol. Mau kita buang isinya, ini tetap kita katakan spidol. Nah, spidol inilah inti daripada benda ini. Sementara bentuk-bentuknya, kemudian warnanya, lalu stikernya, apapun yang melekat pada benda yang bernama spidol, itulah yang disebut dengan arad. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya saya tidak menemukan yang pas selain istilah aksiden. Aksiden ini sesuatu yang menempel pada benda yang inti contohnya adalah spidol. Sampingan, sifat-sifat sampingan atau sifat aksiden yang dimaksud adalah seperti warnanya ini, yang ini biru, yang ini hitam, yang ini hitam, yang ini tidak ada stiker, sementara yang ini ada stiker. Nah, perbedaan-perbedaan yang ada pada spidol ini itu disebut aksiden atau bahasa Arabnya adalah arad. Allah harus dibedakan dari sifat-sifat arad atau arodiyah, sifat-sifat sampingan seperti itu. Sehingga tidak mungkin Allah itu memiliki arad, atau bahkan Allah itu arad itu sendiri misalnya, itu tidak mungkin seperti itu. Kemudian juga selain harus dinegasikan dari sifat-sifat bendawi, sifat-sifat materialistik, benda-benda fisik, Tuhan juga harus dikesampingkan dari sifat-sifat yang bukan inti atau sifat arad tadi itu, dan harus dikesampingkan juga dari sifat wal kulliyati wal juz'iyati. Allah pasti bukanlah sesuatu yang kulliyah. Kulliyah itu artinya universalia, sementara juz'iyah artinya adalah partikularia. Allah bukan sesuatu yang universal, juga bukan sesuatu yang partikular atau bagian. Langsung ke contohnya aja lah ya supaya gampang. Masih ada terusannya ini, walawazimiha anhu ta'ala, dan Allah juga harus dikesampingkan, harus disucikan, harus dinegasikan dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan itu. Berikut juga konsekuensinya. Nah, langsung ke contohnya nih. Falazimul jirmiyati, adapun konsekuensi ataupun dampak dari sifat-sifat yang bersifat yang berupa jirim, yang berupa materi, konsekuensi dari sesuatu itu dikatakan sebagai materi atau benda fisik adalah at-tahayyuzu, meruang. Nah, semua benda-benda yang materi, benda-benda fisik, benda-benda bendawi itu pasti dia meruang. Itu menurut akal rasional kita pasti akan kita katakan bahwa semua benda-benda materi ini pasti dia meruang. Kalau tidak percaya, coba tunjukkan kepada saya ada satu benda yang dia tidak meruang sama sekali. Coba silahkan kalian tunjukkan dimanapun, kalau itu memang ada, tunjukkan kepada kita.
Mau sampai kiamat lebih dari seminggu, ini udah kiamat nih, lalu lebih dari seminggu kalian masih tetap mencari, nggak mungkin nemu jirim atau benda fisik, benda bendawi, benda yang sifatnya materi ada di luar ruang. Nggak mungkin ada. Oleh karena itu di sini dikatakan Allah bukanlah fisik, Allah bukanlah benda, Allah tidak berupa jasad, bukan seonggok tubuh, sehingga Allah juga mustahil menempati satu ruang. Karena sesuatu yang menempati ruang itu jelas adalah benda-benda materi, benda-benda fisik. Dia pasti seonggok tubuh yang tersusun dari materi-materi. Nah, jelas sampai di sini ya. Kemudian walazimul ardiyati al-qiyamu bil ghair. Keniscayaan atau konsekuensi dari sesuatu itu kita sebut sebagai arad, kita sebut sebagai aksiden atau sifat-sifat sampingan tadi itu adalah dia pasti eksis pada sesuatu. Dia pasti butuh dengan sesuatu untuk mengada, untuk berada. Contoh nih, warna hitam yang ada pada tutup spidol ini. Bisakah kita melepaskan warna hitamnya itu sendiri dan tidak melekat pada materi manapun? Warna hitam yang baik yang ada di spidol ini ataupun yang ada di kopiah saya, di rambut saya, di alis ataupun di mikrofon ini, bisakah warna hitam ini kita lepaskan sama sekali dan dia tidak menempel pada benda-benda materi? Tidak mungkin. Mau sampai kiamat lebih seminggu kalian tetap mencoba itu, tidak mungkin bisa ketemu, tidak mungkin bisa. Oh bisa bang misalnya, ini dilepas kan ada catnya tuh. Nah catnya itu juga dia melekat pada satu benda, pasti pada menempel pada satu benda. Tidak mungkin warna itu, yang mana warna adalah aksiden ataupun sifat-sifat aksiden yang lain, dia terlepas sama sekali dari sesuatu yang lain. Pasti dia butuh dengan sesuatu, pasti itu. Karena itu menurut akal rasional kita. Warna putih, bisakah warna putih ini terlepas sama sekali dari materi? Bisakah dia berdiri sendiri tanpa butuh dengan sesuatu yang lain? Itu tidak mungkin. Nah, ingat ya tadi yang saya maksud dengan sifat arad atau sifat-sifat aksidental atau bahasa gampangnya adalah sifat sampingan, dia bukan inti. Adalah spidol nih, ada yang warnanya hitam, ada yang biru, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning mungkin. Kemudian bagian badannya nih, ada yang ada stikernya seperti ini, ada juga yang tidak ada stikernya seperti ini. Nah, perbedaan ini adalah karena berbedanya arad. Walaupun ini berbeda, intinya dari dua benda ini tetap sama, yakni spidol. Spidol ini berarti sesuatu yang inti daripada benda ini. Sementara perbedaan warna, misalnya ini biru, ini hitam, ini tidak ada stiker, yang ini ada stiker, ini yang disebut dengan aksiden perbedaannya itu. Dan perbedaan-perbedaan ini pasti dia menempel pada sesuatu. Pasti dia butuh dengan sesuatu, tidak mungkin dia berdiri sendiri. Kalau Allah kita katakan sebagai arad, Allah kita katakan sebagai aksiden, dia pasti melekat pada sesuatu. Allah pasti butuh dengan sesuatu yang lain untuk bisa wujud. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin Allah itu merupakan sesuatu yang arodi atau aksidental, tidak mungkin. Walazimul kulliyah, contoh daripada keniscayaan, konsekuensi, dampak kalau Allah kita katakan sebagai kulliyah. Kulliyah itu artinya universalia atau kulliyah dalam hal ini apa ya? Ya gampang itu ya. Dia umum, keseluruhan. Nah, keseluruhan adalah al-kibaru, besar. Keniscayaan atau dampak dari sesuatu itu kita katakan sebagai keseluruhan adalah besar. Contoh nih, ambil spidol lagi. Yang ada bendanya adalah spidol. Spidol nih. Spidol ini tersusun dari benda-benda. Ada tutupnya, ada bagian tubuhnya, kemudian ada tintanya, lalu ada isiannya. Apa isiannya itu? Yang panjang itu biasanya. Ada di dalam sini. Nah, ketika itu semua sudah menempel, menyatu dalam satu komponen ini, satu benda ini, maka inilah yang disebut keseluruhan. Keseluruhan daripada spidol. Kemudian yang disebut dengan juz'iyah,
Ini di sini dikatakan walazimul juz'iyati asygharu. Yang dimaksud atau apa tadi? Keniscayaan dampak kalau kita katakan Allah itu sebagai juz'iyah, bagian, adalah Allah akan kita katakan kecil. Contoh, tadi yang saya katakan menyeluruh adalah keseluruhan daripada spidol ini, mulai dari tutup, kemudian tubuhnya, kemudian tintanya, ataupun bagian ini, bagian ujungnya ini, nampak ya? Bagian ujungnya ini, kemudian bagian dalamnya. Ketika itu berkumpul dalam satu benda ini, itu disebut kulliyah, besar ini jadinya kan? Otomatis kalau dia tersusun dari bagian-bagian ini, kalau kita ambil satu bagian, nah ini yang disebut juz'iyah, satu bagian, maka otomatis satu bagian ini lebih kecil daripada keseluruhannya ini. Nah, maka Allah tidak mungkin merupakan sesuatu keseluruhan atau universal. Allah juga bukan juz'iyah, bukan bagian atau partikular. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu ya. Wa maknahu, ini baru mulai udah panas saja ya. Ayo kasih kopi dulu. Bismillah. Wa maknahu, adapun maknanya apa? Ai al-mukhalafati, maksud dari berbeda itu atau berbeda dengan makhluknya, lima dzukira, sebagaimana yang telah disebutkan, annahu ta'ala laisa mumatsalan lil hawadisi, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidaklah serupa dengan makhluk manapun. Fa idza alqa asyaitanu fi dhihnika, ketika misalnya ada setan yang membisikkan dalam pikiranmu, annahu ta'ala idza lam yakun jirman wala aradon wala kullan wala juz'an fama haqiqatuhu. Ini bisikan setan nih. Ketika setan datang dalam pikiran kita kemudian membisikkan sebuah pertanyaan yang menipu. Contoh, setan bertanya, kalau Allah itu memang bukan jirim, Allah bukan materi, Allah bukan seonggok tubuh, Allah bukan fisik, Allah juga bukan aksiden, dia bukan arad, Allah juga bukan keseluruhan, universal, Allah bukan juz'i, bukan bagian, bukan partikular, lalu apa hakikatnya Allah? Kata setan itu. Apa dong hakikatnya Allah? Ini berusaha ingin menyesatkan kita. Kalau tidak belajar ilmu akidah pasti akan tersesat. Misalnya orang-orang Wahabi, tidak mungkin Allah itu tidak memiliki wajah, Allah itu tidak memiliki tangan, Allah itu tidak istawa duduk di aras. Kan sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Lalu pikiran mereka, karena dalam keseharian kita ini hidup bersama dengan benda-benda materi, maka terbentuklah pikiran mereka seolah-olah Allah itu juga memiliki sifat-sifat materi. Padahal ini jelas keliru. Lalu setan membisikkan kalau Allah itu bukan materi, bukan aksiden, kemudian bukan partikular, bukan universal. Lantas apa hakikatnya Allah? Lalu terjebaklah saudara-saudara kita, orang-orang Wahabi itu, mereka berpikir, oh iya pasti Allah itu punya wajah. Ini pemikiran yang keliru ya, karena bisikan setan tadi itu. Untuk simpelnya, bagaimana cara menjawab setan tadi itu? Di sini dikatakan, fakul firraddi dzalika, maka katakan kepada setan itu, counter dia, salahkan, tolak bisikan setan itu dengan mengatakan, la ya'lamullaha illallahu, tidak ada yang mengetahui hakikat Allah kecuali Allah itu sendiri. Nah, itu yang paling gampang ya. Kalau terbesit dalam pikiran kita Allah itu seolah-olah memiliki sifat-sifat sebagaimana sifatnya makhluk, lalu kita tidak bisa keluar dari cara berpikir seperti itu, maka satu hal yang perlu digarisbawahi dan kita ingat bersama adalah kita tidak pernah tahu hakikatnya Allah seperti apa, kecuali apa yang Allah telah jelaskan di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Sudah, itu saja. Nah, adapun di dalam Al-Quran misalnya, lalu disebutkan ayat-ayat yang seolah-olah menunjukkan Allah itu materi, Allah itu tubuh, Allah ini memiliki bagian-bagian seperti wajah, Allah punya tangan tadi, Allah punya kaki misalnya. Maka ayat ini, katakanlah ayatnya, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah ada di atas tangan mereka. Kemudian kullu man 'alaiha fan, setiap orang memiliki fans ya, bukan. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang, setiap segala sesuatu itu pasti akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika, dan wajah Tuhanmu
tetap akan kekal. Nah, di situ ada istilah wajah. Itu kan disebutkan dalam Al-Qur'an, kata kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari kalangan Wahabi, Taimi itu. Lalu dikatakan juga dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih itu, al-arsy, terhadap ars, istawa. Istawa mereka artikan sebagai bersemayam. Bersemayam berarti bersinggasana. Bersinggasana itu berarti duduk. Kalau duduk berarti masa dengan kepala? Kalau dengan kepala kan breakdance namanya. Ya kan? Nah, pasti ada satu anggota tubuh yang Allah gunakan untuk duduk. Nah, cara berpikir ini jelas keliru karena ayat tersebut kalau diartikan sesuai dengan maknanya Wahabi, memaknai Quran itu, maka akan bertentangan dengan ayat yang sudah muhkamat. Apa ayatnya? Yakni laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang dapat menyerupai Allah. Akan bertentangan kan dengan itu? Nah, makanya ayat tadi itu harus ditakwil. Ayat-ayat yang sudah kita sebutkan tadi, mulai dari yadullah fawqa aydihim, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kemudian ar-rahmanu 'alal arsy istawa, kata wajah, yadun, kemudian istawa, itu maknanya bukanlah wajah muka, kemudian bukanlah tangan, potongan tangan seperti ini, ataupun bukan juga istawa sebagaimana duduknya makhluk, bukan. Itu harus ditakwil. Kenapa kok ditakwil? Karena akan bertentangan kalau tidak ditakwil dengan ayat yang lain. Atau kalau kita tidak mau mentakwil supaya lebih aman, istilahnya itu kita tafwid. Tafwid itu adalah membiarkan makna yang ada di dalam Al-Qur'an tanpa kita terjemahkan dalam sudut pandang kita sendiri. Misalnya nih, dalam Al-Qur'an disebutkan yadullahi fawqa aydihim. Yadnya Allah berada di antara tangan mereka. Yad ini apa maknanya? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu. Nah, begitu aman. Jangan diartikan yad itu sebagai tangan. Ini sudah takwil yang bertentangan dengan ayat Quran yang lain. Kemudian wa yabqa wajhu rabbika. Wajahnya Allah kekal. Apa maknanya wajah di sini? Wajhun di situ apa maknanya? Kalau menggunakan tafwid, kita membiarkan teks tersebut sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran dan akan kekal wajhunnya Allah. Apa maknanya wajhun? Wallahu a'lam. Itu namanya tafwid. Tapi Wahabi tidak. Wahabi ini memaknai wajhun yang dimaksud adalah wajah. Wajahnya Allah seperti apa? Ya, wajahnya Allah itu yang pasti tidak sama seperti makhluk, katanya. Cuman yang jelas Allah itu punya wajah, katanya begitu. Nah, ini berbahaya, akan bertentangan dengan ayat yang lain. Oke, kita lanjut dulu ya. La ya'lamullaha illallahu, tidak ada yang mengetahui hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Kemudian di sini dikutip ayat Al-Qur'an surat Asy-Syura ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang menyerupai dengan Allah. Wa huwas samiul basir, dia adalah Allah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Fa huwa ta'ala, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa bijismin, bukanlah jisim. Allah itu bukanlah tubuh musawwarin yang bisa dibayangkan. Sebagaimana misalnya dulu saya waktu kecil itu pernah membayangkan seolah-olah Allah itu raksasa ya. Ya, namanya juga masih bocil waktu itu ya. Allah itu raksasa besar sekali, lalu punya banyak warna, karena Allah itu maha sempurna, maka semua warna ada pada Allah. Dulu waktu kecil saya pernah berpikir seperti itu. Ini terpengaruh film Power Rangers dulu. Kalau teman-teman dulu pernah nonton film Power Rangers, ada tuh kan namanya Megazord, robotnya Power Rangers tuh. Dulu waktu kecil saya terbayang, oh Allah itu pasti lebih hebat daripada Megazordnya Power Rangers. Itu jelas keliru ya. Kalau ada di antara kita yang membayangkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang dimaksud adalah tubuhnya Allah besar, nah, maka bayangan itu jelas salah. Karena di sini dikatakan fahuwa ta'ala laisa bijismin musawwarin, Allah Subhanahu wa taala bukanlah jisim, bukanlah tubuh yang sebagaimana kita bayangkan, bukan seperti itu. Wala bijauharin, Allah juga bukan substansi, bukan inti dari sesuatu, mahdudin muqaddarin, yang punya batasan-batasan tertentu. Seperti ini. Mana yang disebut Adnan? Inti dari saya. Inti dari orang bernama Adnan yang mana? Inti yang disebut Adnan ini punya jauhar, punya inti, punya hakikatnya.
hakikat tubuhnya. Yang disebut adnan ini hanya sebatas tubuhnya saja. Apakah ini adnan? Ini bukan. Ini sesuatu yang melekat pada adnan. Nah, jadi yang disebut adnan ini hanya batas ini, batas tubuh saya. Sesuatu yang di luar tubuh saya seperti yang menempel jam tangan, kacamata, ini bukanlah adnan. Nah, jauhar atau inti kayak saya ini, adnan ini punya inti. Inti saya ini pasti terbatas nih. Adnan ya sampai di sini saja yang disebut adnan. Apakah ini adnan yang ada di samping saya? Bukan. Nah, sesuatu yang memiliki jauhar seperti saya ini pasti punya batas. Allah bukanlah jauhar, bukanlah inti seperti saya ini, yang mana inti itu pasti punya batasan-batasan. Allah tidak seperti itu. Falaisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalika min sifatil hawadisi. Ini jelas sekali ya. Allah itu tidak memiliki tangan. Yadun di sini maknanya tangan ya. Allah jelas tidak punya tangan. Allah itu tidak mungkin memiliki bola mata. Allah tidak mungkin memiliki telinga. Allah juga tidak memiliki yang lain-lain. Min sifatil hawadisi, dari sifat-sifatnya makhluk. Li'annahu la yumathilul ajsama, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diserupakan dengan jisim. Jisim itu tubuh, Allah itu tidak punya tubuh. Perlu diingat begini ya, kawan-kawan, netizen yang budiman, semoga Allah merahmati kita semua. Ketika dalam akidah kita dikatakan bahwa Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar, Allah maha berbicara, perlu diingat kalimatnya di situ adalah maha melihat, bukan maha memiliki mata. Mata adalah alat manusia untuk melihat. Sementara penglihatan adalah sesuatu yang berbeda dengan mata. Saya ulangi, mata, fungsi dari manusia ini adalah untuk melihat. Melihat adalah sesuatu yang berbeda dengan mata. Maka ketika Allah kita katakan maha melihat, karena melihat adalah sesuatu yang berbeda dengan mata, maka ketika kita katakan Allah itu maha melihat, bukan berarti Allah punya mata. Nah, jelas ya sampai di situ. Telinga adalah organ tubuh manusia, fungsinya adalah mendengar. Mendengar adalah sesuatu yang berbeda dengan telinga. Sebab ada orang yang punya telinga tidak bisa mendengar. Ada orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Oleh karenanya mendengar adalah sesuatu yang berbeda dengan telinga. Ketika dikatakan Allah itu maha mendengar, bukan berarti Allah punya telinga. Karena disebutkan Allah itu maha mendengar. Ya, Allah itu maha mendengar, bukan yang maha punya telinga, bukan. Itu perlu dibedakan. Kemudian Allah maha bicara. Manusia berbicara dengan mulutnya, dengan lisannya. Lisan ini organ tubuh. Fungsinya adalah berbicara. Berbicara ini adalah sesuatu yang berbeda dengan lisan. Oleh karenanya ketika kita katakan Allah maha berbicara, yang dimaksud adalah maha berbicaranya, bukan punya lisannya, bukan seperti itu. Allah itu maha berbicara, bukan maha memiliki lisan, bukan seperti itu. Nah, lisan itu fisik, anggota tubuh. Mata, anggota tubuh. Telinga, anggota tubuh. Sementara mendengar bukan anggota tubuh. Melihat bukan anggota tubuh. Berbicara bukan anggota tubuh. Nah, jadi kalau Allah kita katakan melihat, mendengar, berbicara, bukan berarti kita mengatakan Allah itu punya tubuh. Jelas ya? Nah, saya kira jelas lah sampai di situ. Kemudian la fit takdiri wala fi qabulil inkisam. Allah itu tadi dikatakan Allah ini tidak bisa disamakan dengan jisim, dengan tubuh. Dalam arti Allah itu tidak punya ukuran, Allah itu juga tidak mungkin bisa dibagi-bagi, wala tahulluhu al jawahiru, dan Allah tidak mungkin juga ditempati oleh jauhar, oleh substansi. Walaysa bi'aradin, Allah juga bukanlah bagian dari arad, wala tahulluhul a'radu, dan Allah juga bukanlah sesuatu yang ditempati oleh arad, oleh aksiden. Seperti tadi, ini ada banyak nih. Ini apa namanya? Teman-teman, ini namanya buku. Ini apa namanya? Ini namanya buku.
ini apa namanya? Ini juga namanya buku. Loh, ini kan 3 hal yang berbeda. Kok bisa kita katakan semuanya buku? Jelas ini kan? Ini kan berbeda. Ukuran berbeda, warna beda. Lalu kenapa kita katakan ini semua adalah buku? Nah, buku itu adalah jauhar, inti. Sementara bentuknya, ukurannya, warnanya itu adalah arot, aksiden yang berbeda-beda. Sekalipun perbedaan-perbedaan itu jelas dalam pandangan kita, cuman akal kita tetap bisa tampak jelas dalam pikiran kita, bisa kita baca bahwa 3 benda tadi itu adalah sama-sama buku hakikatnya. Kita bisa mengetahui jauharnya. Mana tadi? Kalau Allah itu kita katakan sebagai arot, sebagai aksiden, maka tentu dia akan menempel pada benda-benda. Seperti tadi, ini warnanya berbeda, dengan ini berbeda. Cuman perbedaan ini kan karena ada arotnya itu berbeda-beda. Tapi sekalipun arotnya berbeda-beda, tetap kita katakan ini sama-sama buku, walaupun bentuknya beda, warnanya beda. Sama-sama buku itu adalah jauhar. Sementara warnanya ataupun bentuknya ini, itulah arotnya. Kalau Allah kita katakan arot, dia pasti melekat pada sesuatu. Dalam hal ini, arotnya melekat pada satu benda yang bernama buku. Nah, Allah itu bukan arot. Allah bukan aksiden, sehingga Allah tidak mungkin melekat pada sesuatu. Mana tadi? La yumathilu maujudan wa la yumathilu maujudun. Nah, Allah itu tidak mungkin menyerupai sesuatu wujud, dan Allah juga tidak mungkin diserupai dengan satu wujud. Nah, ini menarik. Sekali lagi, Allah itu tidak mungkin menyerupai satu wujud. Ini ada wujud, kemudian Allah menyerupai benda ini, tidak mungkin. Allah juga tidak mungkin diserupai oleh wujud. Ini Allah misalnya, contoh aja ya, ini Allah. Lalu ada satu wujud menyerupai Allah, tidak mungkin juga. Wala yahudduhul miqdaru, dan Allah juga tidak terbatas dengan kuantitas. Dengan apa kuantitas itu ya? Dengan jumlah-jumlah gitulah. Gampangnya, dengan batasan-batasan. Wala tahwihil aqtar, Allah juga tidak mungkin meliputi berbagai tempat. Tidak mungkin Allah ada di satu tempat tertentu. Wala tuhitu bihil jihad, Allah juga tidak mungkin dilingkupi oleh tempat-tempat. Wala taktanifuhul arduna was samawat, dan Allah juga tidak mungkin tinggal pada satu tempat yang kita sebut bumi. Allah juga tidak mungkin tinggal di langit. Rafi'ud darajati ala kulli syai', dialah zat yang mengangkat derajat segala sesuatu. Wa ma'adzalika huwa aqrabu ilal abdi min hablil warid. Dan bersamaan dengan itu semua, Allah bukan jisim, Allah bukan materi, Allah bukan aksiden, Allah tidak mungkin serupa dengan makhluk, Allah tidak diserupai dengan makhluk manapun, Allah tidak memiliki kuantitas, Allah tidak bertempat, Allah tidak tinggal dimanapun. Tapi pada saat yang sama, Allah sangat dekat dengan hambanya min hablil warid, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Gimana tuh maksudnya? Wa huwa ala kulli syai'in syahid. Ini surat Saba ayat ke-47. Wa huwa, dialah Allah, ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu, syahid, mempersaksikan. Jadi yang dimaksud Allah itu lebih dekat daripada urat nadi bukan berarti Allah ada di samping kita atau menempel di dalam urat nadinya karena lebih dekat dari urat nadi kan katanya. Bukan begitu. Yang dimaksud, kalau urat nadi ini dekat, maka kalau sesuatu dekat, dia pasti mengetahui apa yang kita lakukan apapun itu. Misalnya, anggaplah kalian kemana-mana ikut saya. Otomatis kalian kan dekat dengan saya nih. Kalian dekat dengan saya, bayangkan aja. Kalian dekat dengan saya. Kemana-mana saya pergi, apapun aktivitas kalian, kalian selalu ada di samping saya, selalu di dekat saya. Maka otomatis segala sesuatu yang saya lakukan kalian pasti tahu enggak? Pasti tahu. Nah, sedekat-dekatnya kalian dengan saya, pasti tidak mungkin menempel dengan saya. Tentu yang lebih dekat dengan saya adalah urat nadi saya.
Ya kan? Kalian loh yang dekat seperti itu mengetahui apapun yang saya kerjakan, apalagi urat nadi saya. Kan begitu logikanya. Lalu Allah dikatakan lebih dekat daripada urat nadi. Itu maknanya adalah wa huwa ala kulli syai'in syahid. Allah itu mempersaksikan segala sesuatu, bahkan apa yang tidak kamu ketahui Allah pasti tahu. Kalau kalian mungkin hanya mengetahui, kalian ikut dengan saya kemana-mana. Yang kalian tahu hanya aktivitas luar dari saya, gerakan luar dari saya, nampak zahir dari saya. Itu saja yang kalian ketahui. Sementara apa yang ada dalam batin saya, dalam hati, dalam pikiran, yang terbesit dalam benak saya, ataupun benda-benda yang ada di dalam tubuh saya seperti kuman-kuman misalnya, ataupun ada hewan-hewan apa di dalam badan saya, kalian pasti tidak tahu. Nah, Allah itu tahu itu semua. Itulah yang disebut dengan Allah itu lebih dekat daripada urat nadi. Ayatnya yang menjadi pendasaran adalah surat Saba ayat ke 47, yakni wa huwa ala kulli syai'in syahid. Dialah Allah yang mempersaksikan segala sesuatu. La yumathiluhu qurbuhu qurbal ajsam. Nah, ini dipertegas lagi. Allah tadi dikatakan lebih dekat daripada urat nadi. Yang dimaksud dekat itu tidak menyerupai sebagaimana dekatnya jisim. Gimana dekatnya jisim atau dekatnya tubuh itu gimana? Dekatnya tubuh itu pasti karena sedikitnya jarak. Misalnya saya dengan kopiah saya dekat. Kenapa? Karena jarak antara kopiah saya dengan saya ini hampir tidak ada jarak, bahkan menempel. Ini dekatnya jisim seperti ini. Nah, dekatnya Allah bukan dekat dalam artian seperti itu. Nah, bukan dalam pengertian jisim atau fisik. Ta'ala maha luhur siapa Allah? Ta'ala al-makan. Ta'ala ayyahu makanun. Allah maha luhur, maha mulia, maha tersucikan dari ruang yang menempatinya. Artinya Allah tidak mungkin berada pada ruang tertentu, tidak mungkin Allah ada pada tempat tertentu. Kama taqaddasa an ayyahiddahu zamanun, Allah juga tersucikan. Oh, di sini kalimatnya ayyahiddahu. Kalau di cetakan yang lain kalimatnya adalah ayyahuwahu. Nah, Allah tidak mungkin terbatas dengan satu waktu tertentu. Karena telah ada siapa Allah qabla ayyukhlaqaz zaman. Allah telah ada sebelum Allah menciptakan zaman, sebelum Allah menciptakan waktu itu sendiri, wal makan, dan Allah juga telah ada sebelum Allah menciptakan tempat. Allah tidak mungkin menempati satu tempat karena tempat itu sendiri Allah yang menciptakan. Pertanyaannya, kalau Allah berada pada satu tempat sebelum Allah menciptakan tempat, Allah diam di mana? Nah, Allah tidak punya tempat kalau begitu. Lalu ketika Allah ada di satu momen tertentu, misalnya Allah turun di sepertiga malam katanya kan. Sepertiga malam ini kan momen, waktu berarti. Nah, Allah itu tidak tunduk terhadap hukum waktu. Pertanyaannya, waktu itu diciptakan atau tidak? Tentu diciptakan. Sebelum waktu itu diciptakan, Allah berada pada waktu mana? Nah, tentu kalau begitu jelas Allah itu tidak terkena hukum waktu. Wa huwal an ala ma alaihikan. Dan dialah Allah saat ini tetap sebagaimana adanya. Allah mulai dari dulu, dalam tanda kutip bahasa kita, dulu itu menunjukkan keterangan waktu yang telah kita lewati. Sementara sekarang itu menunjukkan keterangan waktu yang sedang kita lewati sekarang, yang kita sedang jalani. Sementara kelak atau nanti itu menunjukkan keterangan waktu yang akan kita lewati. Nah, istilahnya di sini wahwal an alama alaihkan, dan dia Allah Subhanahu wa taala saat ini tetap sebagaimana adanya. Artinya mulai dari dulu dalam tanda kutip sebelum kita semua ada sampai sekarang sampai nanti, bahasa-bahasa waktunya tadi itu kayak dulu, sekarang, nanti itu kan bahasa waktu. Itu hanya kiasan aja sebenarnya. Mulai dari dulu sampai sekarang atau sampai nanti, Allah itu tidak mungkin berubah. Allah tetap begitu. Tidak mungkin pengetahuan Allah bertambah, tidak mungkin kekuasaan Allah bertambah, tidak mungkin kehendak Allah bertambah, takdirnya Allah berubah, itu tidak mungkin. Allah tetap sebagaimana adanya. Oke, ini pembahasan mukhalafah lil hawadits.
salah satu pembahasan yang panjang dalam kitab ini. Saya menandai dalam kitab Syarah Tijanud Daruri ini, teman-teman bisa cek juga. Syarah Tijanud Daruri ini ada 2 pembahasan yang porsinya lebih banyak, yakni sifat mukhalafah lil hawadits dan juga sifat wahdaniyah. Karena 2 ini merupakan inti daripada pembahasan sifat tauhid. Inti dari pembahasan ilmu tauhid. Mukhalafah lil hawadisi menegaskan bahwa Allah itu pasti berbeda dengan makhluk. Kemudian wahdaniyah ini menegaskan bahwa Allah lah satu-satunya. Nah, ini inti daripada pembahasan tauhid dua sifat tadi itu, sehingga pembahasannya agak panjang ini. Kita lanjutkan. Teman-teman yang ada di akun NU Khatulistiwa ini, kalau mau ada yang bertanya silahkan berkomentar. Setahu saya ini disiarkan secara paralel dengan akun-akun lain, jadi kalau ada yang komen di akun lain, saya tidak tahu ya. Yang saya tahu hanya yang komen di akun NU Khatulistiwa ini. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wadidduha al-mumatsalatu. Adapun antonim atau lawan dari sifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan makhluknya, adalah sifat yang kita kenal dengan al-mumatsalatu lil hawadis, sama dengan makhluknya atau serupa dengan makhluknya. Jadi lawan daripada Allah itu berbeda dengan makhluknya adalah Allah serupa dengan makhluknya. Jadi sifat Allah itu serupa dengan makhluknya, ini adalah sifat mustahil. Tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Siapa yang mengatakan tidak mungkin? Yang mengatakan tidak mungkin adalah akal kita. Loh, kok dari tadi akal terus ya? Seolah-olah kita mengagungkan akal. Apakah berarti kita menuhankan akal? Tidak. Yang betul adalah kita bertuhan dengan akal. Karena sejak awal agama ini memang diperuntukkan kepada orang yang berakal. Agama ini ditujukan kepada orang mukallaf. Kita ulang lagi, ini sudah kita bahas di awal. Orang mukallaf artinya orang yang akil, berakal, dan orang yang baligh, orang yang sudah dewasa. Loh, agama itu loh untuk orang yang berakal. Lalu masa beragama, apalagi berakidah tidak melibatkan akal sama sekali? Nah, itu adalah anggapan yang sangat keliru ya. Ketika dikatakan bahwa kita ini harus tunduk dengan wahyu, akal kita harus tunduk dengan wahyu, ini keliru. Kita bisa mengetahui wahyu itu benar karena akal kita. Bahkan agama ini diperuntukkan kepada orang-orang yang berakal. Orang gila tidak wajib beragama, dia tidak wajib melaksanakan sholat, dia tidak wajib berpuasa, dia tidak wajib menunaikan zakat. Kemudian anak kecil, dia misalnya belum dewasa tapi berakal. Kalau seandainya dia berbuat maksiat, tidak tercatat dosanya. Seandainya dia melanggar syariat, tidak tercatat dosa-dosanya. Nah, ini agama memang diperuntukkan kepada orang yang berakal dan sudah dewasa. Kemudian waddalilu ala dzalika, adapun bukti bahwa Allah memiliki sifat mukhalafah lil hawadits, bukti bahwa Allah itu berbeda dengan makhluk, ay mukhalafatihi ta'ala lil makhluqat, artinya Allah itu berbeda dengan semua makhluk-makhluknya. Apa buktinya? Annahu ay Allah, sehingga kalau kita baca sebenarnya kalau mau dikeluarkan domirnya annallaha begitu ya. Cuman kalimatnya di sini kan annahu, hu di situ artinya Allah, sehingga kalau mau kita baca jadinya annallaha laulam yakun mukhalafan lil makhluqat, seandainya Allah itu tidak berbeda dengan makhluknya, artinya seandainya Allah itu mau kita samakan dengan makhluk, atau Allah memiliki sifat-sifat yang serupa dengan makhluk, atau makhluk serupa dengan Allah, lakana mumatsalan laha, maka otomatis Allah itu akan serupa dengan makhluk. Allah punya sifat seperti makhluk, otomatis Allah punya kesamaan dengan makhluk. Oke ya. Lakin akan tetapi mumatsalatuhu batilatun, menyamakan Allah atau adanya titik yang serupa antara Allah dengan makhluk adalah perkara yang batil, tidak mungkin terjadi. Dan itu adalah sesuatu yang mustahil bagi akal rasional kita. Idz law kana mumatsalan lil hawadits, seandainya Allah itu sama dengan makhluknya, lakana hadisan, otomatis Allah juga hadis. Hadis itu adalah sesuatu yang diawali oleh ketiadaan lalu sekarang ada. Seperti manusia, dulu tidak ada, sekarang ada. Yang melewati fase seperti itu disebut hadis. Hadis artinya baru. Seandainya Allah itu
sama dengan makhluk atau punya titik kesamaan dengan makhluk, lakana haditsan mithlaha, maka otomatis Allah itu juga hadis sebagaimana makhluk. Li'anna jami'a, ini kaidah bagus nih. Li'anna jami'a ma thabata li ahadin mithlaini yuthbitu lil akhar. Nah, ini kaidahnya ya, saya bacakan lagi kaidahnya. Li'anna jami'a ma thabata li ahadil mithlaini yuthbitu lil akhari. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang ditetapkan pada satu hal yang serupa, ada dua hal yang serupa, lalu kita serupakan, ini memiliki sifat apa misalnya, katakanlah putih, kemudian ini juga memiliki sifat yang sama, yang serupa, maka yuthbitu lil akhar, maka akan diserupakan dengan makhluk. Gampangnya begini, yang sama memiliki hukum yang sama. Kalau Anda manusia dan saya juga manusia, otomatis kalau kalian mungkin berbuat salah, saya pun pasti mungkin berbuat salah. Contoh lagi, saya manusia, Anda juga manusia. Karena kita sama-sama manusia, maka yang melekat padamu juga mungkin melekat padaku. Kalau saya mungkin cerdas, kamu pun mungkin cerdas. Kalau kamu mungkin melakukan khilaf kesalahan, saya pun juga mungkin melakukan khilaf dan kesalahan. Kenapa? Karena kita sama-sama manusia. Dua hal yang memiliki kesamaan, dia sama-sama akan mungkin disifati dengan sifat yang sama. Nah, itu kaidahnya tuh. Kalau Allah itu memiliki satu titik kesamaan dengan makhluk, Allah memiliki satu sifat yang sama dengan makhluk, otomatis Allah juga akan dihukumi yang sama sebagaimana makhluk. Apa itu hukumnya? Yakni Allah akan dihukumi hadis. Hadis adalah baru berarti dia jaizul wujud, wujud yang mungkin. Wujud yang mungkin itu gimana? Kemarin sudah kita bahas. Wujud yang mungkin artinya wujud yang mungkin ada dan mungkin juga dia akan tidak ada. Padahal kita sudah sepakati bersama bahwa Allah itu tidak mungkin tidak ada, karena Allah akan selalu ada. Walakin, akan tetapi, huwa ay kaunuhu hadisan, akan tetapi jika Allah kita katakan sebagai sesuatu yang baru, Allah kita katakan sebagai hadis, muhalun, jelas sesuatu yang mustahil. Li'annahu qad qamat dalil ala wujubil qidami, karena sungguh telah kita buktikan dalam pertemuan yang lalu bahwa Allah wajib memiliki sifat qidam. Li'annahu qad qamat dalil ala wujubil qidami lahu ta'ala, karena Allah telah kita pastikan Allah itu wajib memiliki sifat qidam. Wa haitsu wajabat lahu al-mukhalafatu lil hawadits, seandainya dengan sekiranya Allah itu wajib memiliki sifat mukhalafah lil hawadits, sekiranya Allah itu wajib berbeda dengan makhluk, maka istahala alaihi diddiha. Istahala alaihi didduha, maka otomatis mustahil Allah itu mustahil memiliki sifat kebalikannya. Yakni mustahil Allah itu sama dengan makhluk. Titik. Itu pembahasan intinya sudah selesai. Pada akhirnya, pada gilirannya Allah itu memang pada satu titik pun tidak mungkin Allah itu sama dengan makhluk. Nah, sekarang untuk mempertegas ini, Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani membuat satu rumusan bentuk-bentuk penyerupaan Allah terhadap makhluk yang seringkali mungkin terbesit dalam pikiran kita atau seringkali disiarkan, diviralkan oleh akidah-akidah sesat, akidah-akidah bid'ah dan akidah subhat. Di sini dijelaskan wasuwaru al-mumatsalati asyrun. Bentuk-bentuk penyerupaan, ini contohnya ada 10 oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Bantani dijelaskan. Yang pertama, contoh nih, ini contoh bentuk penyerupaan Allah dengan makhluk. Gimana contohnya? Ayyakunallah, apa ini? Ayyakunallahu jirman. Contohnya adalah ada orang yang mengatakan Allah itu merupakan jirim. Allah itu materi. Allah itu fisik. Sawa'un kana murakkaban yusamma hina idin jisman au ghairu murakkabin wa yusamma hina idin jauharon afrodan. Allah itu ada yang mengatakan atau ada yang beranggapan Allah itu adalah jirim. Jirim ini adalah fisik. Materi, Allah itu materi. Nah,
Allah itu pastinya bukan materi, tapi ada orang yang mengatakan Allah itu seolah-olah materi. Dari akidah mereka menunjukkan, ingin mengatakan bahwa Allah itu materi. Itu kesimpulan akidahnya mereka yang keliru, yang sesat. Nah, seandainya materi ini tersusun, maka materi-materi yang tersusun itu akan kita sebut sebagai jisim. Jadi Allah bukanlah materi. Kalau materi itu tersusun, maka dikatakan jisim. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan Allah punya wajah, punya tangan, itu berarti sama saja mereka mengatakan Allah itu jisim. Jisim itu artinya tubuh. Sama saja mereka mengatakan Allah itu punya tubuh. Kalau Allah itu punya tubuh, maka sama saja mereka mengatakan bahwa Allah itu punya fisik. Allah itu tersusun dari materi-materi, tersusun dari atom-atom. Nah, ini anggapan yang keliru. Au ghairu murakkabin, atau tidak tersusun dari atom-atom. Maksudnya tidak tersusun rangkaian-rangkaian atom itu. Wa yusamma hina idin jauharan afrodan. Maka kalau dia hanya terdiri dari satu materi saja, maka itu disebut sebagai atom. Atom ini dari bahasa Yunani, artinya tidak, tomos artinya terbagi. Jadi atom atau atomos itu adalah sesuatu yang tidak terbagi lagi. Semua benda fisik, semua tubuh ini, rangkaian materi ini, saya misalnya tubuh, ini pasti terdiri dari atom-atom. Tersusun dari atom-atom membentuk satu tubuh saya. Jadi saya ini, tubuh ini, itu terdiri dari rangkaian atom-atom. Kalau sudah tersusun menjadi bagian-bagian seperti saya inilah disebut tubuh. Nah, ini tubuh nih, tersusun dari atom-atom. Kalau tidak tersusun, hanya satu atom saja, itu disebut dengan jauhar farod. Atau atom, bahasa kita itu atom. Atau sesuatu yang tidak terbagi-bagi. Manusia bisa dipotong menjadi bagian kecil. Nanti ada satu bagian yang tidak bisa dibagi lagi, itu yang disebut atom dalam fisika. Kemudian contoh yang kedua, contoh penyerupaan Allah dengan makhluk adalah au yakuna arodon yakumu bil jirmi, atau kita katakan Allah itu aksiden yang melekat pada materi. Tadi sudah kita jelaskan ya, ini tidak perlu dijelaskan lagi lah. Di awal tadi sudah kita jelaskan contohnya arod atau aksiden itu gimana, dan aksiden pasti melekat pada materi. Yang ketiga, au yakuna fi jihatin lil jirmi, atau kita katakan bahwa Allah itu Allah itu berada pada satu tempat tertentu dari sebuah materi. Ini ada materi, lalu Allah ada di tempat tertentu dari materi tersebut. Contohnya, falaisa fauqal ars, Allah itu tidak mungkin ada di atasnya ars. Ars ini materi, ars ini benda fisik. Ketika dikatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu alal arsistawa, Ar-Rahman Allah yang maha pengasih, alal arsi terhadap ars, istawa. Istawa ini artinya yang umum aja lah, yang gampang bisa kita maknai sebagai istaula, Allah itu menguasai. Jadi Allah menguasai ars. Tapi istawa sama kawan-kawan kita dari kalangan Wahabi Taimi, mereka mengatakan bahwa Allah itu ada di atasnya ars, sehingga Allah bersinggasana di atasnya ars. Padahal di sini dikatakan falaisa fauqal arsi, Allah itu tidak mungkin berada di atasnya ars, karena Allah tidak mungkin berada pada satu tempat dari materi. Ars itu materi, di atas ars berarti kita mengatakan Allah berada pada satu tempat di sisi materinya. Nah, wala tahtaha, Allah juga tidak mungkin berada di bawahnya ars. Wala yaminaha, Allah juga tidak mungkin berada di sebelah kanannya ars atau sebelahnya materi manapun lah. Wala nahwa dzalika min baqiyatil jihad. Allah juga tidak mungkin berada pada tempat manapun, entah itu atas, kanan, kiri, bawah, depan, belakang. Tidak mungkin Allah berada pada satu tempat tertentu dari materi. Ini materi nih, katakanlah ars. Allah tidak mungkin di atas, Allah tidak mungkin di bawahnya, Allah tidak mungkin di kanannya, Allah tidak mungkin di kirinya, tidak mungkin di depan, tidak mungkin di belakangnya. Kenapa demikian? Karena Allah tidak mungkin berada pada satu tempat di antara materi-materi yang lain.
Nomor 4, aulahu ta'ala jihatun, atau Allah itu butuh tempat misalnya. Oke lah, ini Allah tidak berada pada satu tempat di samping manapun, di sebelah manapun dari materi. Tapi Allah butuh pada tempat tertentu, misalnya Allah ada di atas. Sering kita bilang. Atau di sinetron-sinetron misalnya ada yang bilang, ya terserah apa kata yang di atas. Nah, ini kalimat ini perlu diklarifikasi lagi. Tidak masalah sebenarnya bilang Allah itu ada di atas. Yang dimaksud atas itu apa? Kalau yang dia maksud atas adalah atas makna hakiki, artinya arah atas, ini jelas keliru. Tidak boleh kita pakai yang seperti itu. Tapi kalau kita katakan Allah ada di atas, yang dimaksud atas itu adalah kiasan, artinya ketika kita mengatakan Allah itu ada di atas, yang kita maksud adalah Allah itu Allah itu yang paling mulia, Allah itu yang paling agung maksudnya, maka itu tidak masalah. Seperti saya katakan, oh beliau itu adalah atasan saya. Apakah yang dimaksud itu atasan makna hakiki, ada di atas saya begini? Atau yang dimaksud dengan atasan itu adalah maknanya majazi, hanya kiasan aja? Tentu yang saya maksud adalah itu kiasan. Beliau adalah atasan saya, yang dimaksud derajatnya beliau itu ada di atas saya. Begitu yang dimaksud. Itu tidak masalah. Tidak ada kita komplain kalau saya bilang beliau atasan saya. Bodoh kamu. Kenapa? Mana? Kan dia kan bukan di atas kamu, dia ada di depan kamu misalnya. Tidak ada kan orang yang protes kayak gitu. Kenapa? Karena kita paham bahwa yang dimaksud atasan di situ adalah atasan bermakna kiasan, bukan bermakna hakiki. Kalau kita mengatakan, sudahlah kita pasrah saja apa kata yang di atas. Nah, yang di atas itu apa yang dimaksud? Kalau yang dimaksud yang di atas itu adalah yang di atas bermakna tempat yang hakiki ada di atas begini, tidak boleh bilang begitu. Keyakinan itu salah. Tapi kalau yang dimaksud adalah kiasan, dengan kita mengatakan ya sudahlah kita pasrah apa kata yang di atas. Kalau yang kita maksud di atas di itu maknanya kiasan, yang dimaksud Allah yang maha mulia, tidak masalah. Jadi yang bermasalah itu bukan pada ucapannya ketika kita nih mengatakan terserah apa kata yang di atas. Yang salah itu bukan dari ucapannya, tapi yang salah adalah pemahamannya. Ini tergantung dari pemahamannya. Nah, akidah itu bukan lafadz, akidah ini makna. Mungkin lafadz kita sama-sama mengatakan ya apa kata yang di atas. Sama nih, saya mengatakan begitu, jenengan semua atau kalian semua juga mengatakan kalimat yang sama. Cuman yang saya maksud dengan atas adalah makna kiasan, makna majazi, bukan bermakna yang sebenarnya. Yang saya maksud atas adalah mulia, itu tidak masalah. Tapi kalau yang dikatakan atas adalah arah atas yang bermakna hakiki, betul-betul ada di atas, ini tidak boleh meyakini yang seperti itu. Falaisa lahu fauqa wala tahta wala yamin wala shimal. Allah itu tidak berada di atas, tidak berada di bawah, tidak ada di sebelah kanan ataupun tidak ada di sebelah kiri. Ada juga yang cukup populer, Allah itu tidak di mana-mana, Allah itu di hatimu misalnya. Nah, ini kalimat ini tidak bisa dihukumi benar ataupun salah, karena yang mau dihukumi nanti itu adalah apa yang kamu maksud. Apa yang kamu maksud dengan Allah itu ada di hati saya misalnya. Kalau yang dia maksud Allah ada di hati saya adalah betul-betul bermakna hakiki Allah itu bertempat di hati, salah berarti. Kalau yang dimaksud dengan Allah ada di hati saya, yang dimaksud makna kiasan, bukan makna sebenarnya, tidak masalah. Artinya saya cinta kepada Allah itu meliputi semua hati saya, itu tidak masalah. Seperti begini, saya mencintai seseorang, atau kalianlah mencintai seseorang misalnya, kalian bilang, dia sudah terlanjur ada di hatiku. Apakah yang dimaksud itu orangnya bertempat di hati? Kan tidak kan? Tidak. Nah, itu berarti makna kalimat tadi itu adalah kalimat kiasan, bukan bermakna yang sesungguhnya. Kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak di mana-mana tapi Allah ada di hatiku, kalau yang dia maksud dengan di hatiku itu kiasan, tidak masalah. Tapi kalau yang dimaksud dia Allah ada di hatiku itu maknanya hakiki Allah ada tempat di hati, nah ini yang keliru, ini salah. Tidak bisa dibenarkan akidah yang begitu itu, siapapun yang bicara. Wa nahwa dzalika dan lain-lain. Yang nomor 5. Ini masih
tersisa 6 ya. Yang nomor 5 nih. Au yahullu fi makanin, atau Allah misalnya menempati pada satu tempat tertentu. Allah menempati satu ruang tertentu, itu tidak mungkin. Karena Allah menempati pada satu tempat tertentu itu adalah contoh dari penyerupaan Allah terhadap makhluk. Nomor 6. Au yutaqayyadu bizamanin bihaitsu takunu harakatil falaki muntabiqata alaihi. Misalnya nih, Allah tunduk dengan satu hukum waktu tertentu dengan sekiranya Allah itu Allah itu mengikuti gerak falak yang berlaku terhadap Allah. Jadi Allah itu tidak mungkin terkena hukum waktu. Misalnya ada orang yang bertanya, Allah sekarang lagi ngapain? Ada kan orang yang tanya gitu kan. Oh iya, kamu ini kan ustadz misalnya, kamu ini kan ahli agama. Saya punya pertanyaan, apa itu pertanyaannya? Allah sekarang lagi ngapain? Nah, oke, dia sebagai penanya tidak masalah, tidak ada yang problem. Karena orang yang bertanya pasti karena dia tidak tahu. Tapi yang salah adalah model pertanyaannya. Kenapa? Karena pertanyaan lagi ngapain atau sekarang lagi ngapain, sekarang itu menunjukkan keterangan waktu. Sementara Allah tidak mungkin terkena hukum waktu. Maka pertanyaannya itu salah. Nah, pertanyaannya dia itu salah. Karena pertanyaan sekarang adalah pertanyaan yang berkaitan dengan keterangan waktu. Allah tidak mungkin terkena hukum waktu. Sehingga pertanyaan Allah sekarang lagi ngapain, itu pertanyaan yang salah. Tapi oke lah, katakanlah kita tidak membahas hukum waktunya. Anggaplah tadi itu kalimat kiasan. Pertanyaan dari Allah sekarang lagi ngapain, sekarangnya itu dalam tanda kutip, anggaplah itu kiasan. Yang dia sebenarnya ingin bertanya, Allah apa sih yang dia lakukan gitu kan. Nah, yang Allah lakukan sekarang ya banyak misalnya. Ya Allah mengatur alam semesta ini sehingga ini saya dapat berbicara ini karena Allah yang berbuat. Kemudian kalian juga bisa mendengarkan video ini karena Allah yang berbuat demikian. Ini semua kekuatan Allah. Ini semua adalah bentuk perbuatan Allah. Nanti itu akan kita bahas di sifat wahdaniyah. Setelah ini sekarang mukhalafatul hawadis. Kemudian setelah ini kita akan bahas tentang qiyamuh bi nafsihi, baru wahdaniyah. Nanti di wahdaniyah akan kita bahas tentang itu. Bahwa segala sesuatu yang terjadi ini merupakan perbuatan Allah. Jadi apa yang Allah perbuat sekarang, apa yang Allah lakukan saat ini atau sekarang itu maknanya kiasan ya, kalau mau dibenarkan pertanyaannya. Maka yang Allah lakukan sekarang adalah Allah mengatur semua alam semesta ini. Sehingga Allah bisa membuat kamu bertanya sekarang ini. Nah, kira-kira begitulah. Au yukirru alaihi al-jadidan, atau Allah itu misalnya melewati dua peristiwa. Apa itu yang dimaksud dua peristiwa? Yakni al-lailu wan nahar, malam dan siang. Itu salah satu bentuk penyerupaan terhadap Allah. Penyerupaan Allah terhadap makhluk maksudnya. Misalnya Allah turun di sepertiga malam. Nah, malam ini kan waktu tertentu. Nah, Allah tidak mungkin betul-betul bermakna begitu. Sehingga ketika ada satu hadis yang mengatakan Allah turun di sepertiga malam, itu bukan bermakna hakiki, tapi itu hanya sekedar majazi. Yang dimaksud bukan Allah yang betul-betul turun, tapi yang dimaksud adalah rahmatnya Allah yang turun, gitu loh. Kasih sayangnya Allah yang turun. Lalu mana tadi? Yang nomor 7. Au tattasifa dzatuhul aliyah bil hawadisi, atau misalnya kita mau mensifati Allah sifat Allah. Au tattasifa atau mensifati atau disifati apa dzatuhul aliyah, zatnya Allah yang maha mulia itu bil hawadisi dengan sesuatu yang baru. Misalnya ada orang yang mensifati zat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Contohnya apa? Kal qudratil haditsah, kuasa yang terbatas, kuasa yang temporal sebagaimana kekuasaannya makhluk, au iradatil haditsah, atau kehendak yang baru seperti kehendaknya makhluk, wal harokati, ataupun Allah bergerak, au sukun, atau Allah itu diam misalnya, wal bayat was sawat, atau kita sifati Allah dengan putih ataupun kita sifati Allah dengan hitam. Ini adalah sifat-sifat makhluk semua.
Jadi Allah tidak boleh kita sifati dengan sifat-sifat makhluk. Kalau ada yang mensifati Allah dengan seperti kuasa yang terbatas, kehendak yang terbatas, kemudian Allah kita sifati dengan bergerak, Allah turun, Allah naik, misalnya Allah diam, Allah putih, Allah hitam, maka itu berarti dia menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu tidak boleh. Wa nahwi dzalika dan seterusnya. Nomor 8, au tattasifu dzatuhu, atau kita mensifati zat Allah Ta'ala bisyghari, dengan kualitas kecil, awil kibari, atau kualitas besar, bimakna katsiril ajza, dengan artian atau dalam arti misalnya Allah itu banyak, Allah itu besar. Besar ini berarti lebih banyak dari sesuatu. Yang dimaksud begini, contoh nih, dua ini sama-sama buku, ini buku dan ini pun juga buku. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih besar? Tentu kita akan mengatakan ini. Nah, pertanyaan lanjutannya, kalau ini yang lebih besar, manakah susunan atom yang lebih banyak dari dua benda ini? Tentu kita akan mengatakan ini. Susunan atom buku yang lebih besar, ini tentu lebih banyak daripada susunan atom buku yang lebih kecil. Buku yang lebih kecil ini susunan atomnya lebih sedikit daripada buku yang lebih besar. Buku yang lebih besar ini susunan atomnya lebih banyak. Mana tadi? Kalau kita katakan Allah itu disifati dengan kecil, ataupun Allah kita katakan disifati dengan besar, Allahu Akbar, yang dimaksud adalah Allah Maha Besar. Apa yang dimaksud besar? Kalau yang dimaksud besar adalah kuantitas, ukuran, maka otomatis dia tersusun dari bagian-bagian. Di sini dikatakan kalau Allah itu yang dimaksud adalah besar sebagaimana fisik, otomatis kita mengatakan Allah itu tersusun dari banyak bagian. Dalam hal ini atom. Misalnya Allahu Akbar. Yang dimaksud dengan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, diartikan sebagai Allah itu besar seperti raksasa. Otomatis kalau besarnya seperti raksasa begitu, itu sama halnya mengatakan susunan atomnya Allah itu banyak. Nah, ini kan keliru. Cara berpikir seperti ini keliru. Yang betul gimana? Allah yang Maha Besar itu bukan berarti fisik. Lalu yang paling mendekati Allah Maha Besar artinya Allah yang Maha Agung. Lalu nomor 9, au yattasifu bil aghradi fil af'al awil ahkam. Atau Allah itu Allah diasumsikan, Allah disifati atau diasumsikan saja, Allah diasumsikan, dibayangkan, dianggap Allah itu punya motif dalam setiap perbuatan dan hukum-hukumnya. Kenapa sih Allah melakukan begini, kok tidak begitu? Nah, pasti Allah punya kepentingan di balik itu. Allah punya motif di balik itu. Allah pasti punya tujuan di balik hukumnya ini. Nah, kalau kita anggap, kita asumsikan, kita bayangkan bahwa Allah itu punya motif seperti tadi, ini merupakan contoh menyamai Allah dengan makhluk. Berarti gimana? Ya berarti salah cara pandang seperti itu. Ketika Allah melakukan sesuatu, jangan pernah kita anggap Allah punya kepentingan di sana. Ketika Allah menetapkan satu syariat, satu hukum, bukan berarti Allah punya kepentingan dari hukum itu. Allah tidak punya kepentingan. Allah tidak punya motif. Allah tidak punya motif aja lah bahasa gampangnya. Tidak punya kepentingan di sana. Falaisa fi'luhu ka ijadi Zaidin li ghuradin minal aghrad. Ketika Allah menciptakan Zaid atau Allah menciptakan saya misalnya. Ketika Allah menciptakan saya, itu bukan karena Allah punya tujuan tertentu. Bukan berarti Allah itu punya motif tertentu. Yang dimaksud ghurad itu apa? Ai maslahatin. Yang dimaksud adalah keuntungan pribadi tab'atsuhu ala dzalikal fi'l yang mana kepentingan pribadinya itu akan memotivasi Allah untuk melakukan tertentu. Itu mustahil Allah begitu. Allah menciptakan saya. Kenapa Allah menciptakan saya? Apakah Allah punya kepentingan dari Allah menciptakan saya ini? Tidak. Allah tidak punya kepentingan. Contoh yang lain ya, yang sering dialami lah.
Misalnya Allah menciptakan makhluk ini. Apa sih tujuan Allah menciptakan makhluk? Tujuannya adalah agar Allah menunjukkan kekuasaannya. Misalnya ada orang yang beranggapan begitu. Itu salah juga. Kenapa? Karena itu mengisyaratkan seolah-olah penciptaan Allah ini dengan motif tertentu. Allah punya kepentingan tertentu. Allah punya keuntungan pribadi tertentu dengan menciptakan segala sesuatu ini. Itu mustahil. Manusia iya, makhluk iya. Sehingga kalau kita katakan perbuatan Allah itu ada motif di baliknya atau ada keuntungan pribadi di baliknya, itu berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dengan demikian apakah berarti perbuatan Allah ini sia-sia? Tidak ada tujuannya atau asal-asalan saja? Ya tidak bisa dikatakan begitu juga. Di sini dikatakan fala yunafi annahu li hikmatin wa illa kana abasan. Namun bukan berarti fi'il atau perbuatannya Allah itu tidak ada hikmahnya. Sebab kalau perbuatan Allah ini tidak ada hikmahnya untuk kita, itu tentu perbuatan Allah sia-sia. Gimana jelasin yang gampang ya? Jadi Allah berbuat sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Sementara anggapan kita bahwa Allah berbuat sesuatu ada kepentingan di baliknya atau ada keuntungan pribadi di baliknya, Allah melakukan sesuatu karena Allah punya motif di baliknya, itu cara berpikir kita terpengaruh dengan kebiasaan kita sehari-hari. Karena kita makhluk, kita berbuat sesuatu pasti ada kepentingan, pasti ada keuntungan pribadi, pasti ada motif sesuatu disadari atau tidak, itu makhluk. Allah itu tidak begitu. Nah, karena kita tidak tahu nih hakikatnya seperti apa, yang pasti yang bisa kita ketahui tidak mungkin Allah itu punya motif dari perbuatannya. Karena kalau Allah itu punya motif di balik perbuatannya atau karena Allah ingin mendapatkan satu kepentingan pribadi, itu berarti Allah punya kepentingan. Allah itu disamakan dengan makhluk. Itu jelas mustahil kan? Oke, kalau begitu apa dong tujuannya? Wallahu a'lam. Kita sama-sama tidak tahu, sehingga kalau misalnya muncul pertanyaan susulan, apakah berarti perbuatan Allah sia-sia? Tentu saja tidak. Nah, sekarang kita baca dari sudut pandang kita sebagai makhluk. Untuk Allah berbuat sesuatu kita tidak tahu, tapi dari sudut pandang kita pasti yang Allah lakukan ini ada hikmahnya. Pasti ini karena yang terbaik. Karena apapun yang Allah lakukan itu pasti berdasarkan dengan pengetahuannya yang sempurna. Sehingga hikmahnya itu pasti luar biasa. Dan apa yang Allah lakukan itu tidak sia-sia. Wahwa mustahilun fi haqqihi ta'ala. Kalau Allah berbuat dengan adanya satu kepentingan pribadi, ada keuntungan pribadi ataupun motif-motif tertentu, itu jelas mustahil bagi Allah Ta'ala. Yang terakhir nomor 10. Walaysa hukmuhu ka ijabis sholati alaina li gharadin minal aghrad. Dan tidaklah satu hukumnya Allah seperti Allah mewajibkan kita untuk melakukan sholat. Ketika Allah menentukan satu hukum bahwa kita wajib untuk sholat, itu bukan karena Allah punya kepentingan tertentu, bukan. Au maslahatin taba'athuhu ala dhalikal hukmi. Yang dimaksud adalah bukan berarti ketika Allah mewajibkan kita untuk melakukan sholat, bukan berarti Allah itu ingin mendapatkan keuntungan pribadi. Yang mana Allah perbuat hukum itu, berlakukan hukum itu tujuannya untuk memotivasi Allah misalnya. Tidak mungkin begitu. Fakulun min hadhihi suwaril ashar, masing-masing dari 10 hal ini mustahilun fi haqqihi ta'ala. Itu jelas mustahil bagi Allah Ta'ala. Jadi begini ya, ketika Allah menetapkan satu hukum, kita mulai dari pertanyaan aja lah. Kenapa sih Allah mewajibkan kita sholat? Apakah Allah mengambil keuntungan dari ibadah kita? Apakah Allah mengambil keuntungan dari sholat-sholat kita? Jawabannya jelas tidak. Karena Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dari penghambaan kita. Allah tidak butuh dari ibadah-ibadah kita. Allah tidak butuh itu semua. Allah itu sudah terlampau maha kuasa dari itu semua. Lalu kenapa Allah meminta kita untuk sholat? Kenapa Allah meminta kita untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah? Itu semata-mata untuk kepentingan kita. Bayangkan gini aja lah. Saya kasih contoh begini.
Bayangkan ada satu orang yang sudah kaya raya, hartanya banyak, jabatannya sudah yang tertinggi, fasilitasnya sudah terpenuhi semua, karyawannya sudah jelas ahli semua, sudah lengkap semua, sehingga dia tidak butuh dengan siapapun. Lalu ada nih satu orang datang, dia mengemis kepada orang tadi, "Tuan, tolong saya dikasih pekerjaan supaya saya bisa menafkahi keluarga saya ini tidak punya apa-apa." Padahal si raja ini sebenarnya sudah tidak butuh karyawan lagi, sudah tidak butuh dengan karyawan lagi, semua karyawannya sudah profesional kok. Lalu ada satu orang mau datang, dia tidak punya keahlian apapun, tiba-tiba mau melamar kerja. Lalu karena kasihan si orang ini, si tuan tadi ini, dia kasihan, "Ya udahlah, kamu bisa kerja apa?" "Aduh, saya tidak bisa apa-apa sih sebenarnya. Kalau boleh ya nanti saya diajarin." Ya okelah, akhirnya karena kasihan oleh si tuan tadi itu, okelah silahkan. Kamu saya terima, nanti tolong kamu ikut pekerja saya ya. Nanti biar dia yang ngajarin. Biar dia yang mengajarin gimana caranya misalnya nyangkul, gimana caranya menanam pohon, bagaimana caranya memilih bibit yang unggul, bagaimana caranya bagaimana caranya menjaga tumbuhan itu supaya bisa tumbuh dengan subur. Nanti pokoknya kamu diajarin mulai dari nol sampai kamu ahli juga seperti dia. Pertanyaannya, sebenarnya si raja ini, si tuan ini butuh enggak terhadap orang tadi itu? Kan enggak butuh sebenarnya, karena kekayaannya sudah banyak, kekuasaannya sudah yang paling puncak, karyawannya juga sudah melimpah, dan semuanya profesional. Dia enggak butuh sebenarnya. Lalu karena dia kasihan, ya sudahlah, diterima. Tidak hanya diterima, tapi juga diajarkan supaya orang tadi itu menjadi orang yang profesional dalam pekerjaannya. Nah, Allah pun begitu. Allah ini kekuasaannya sudah mutlak, sudah di puncak, Allah sudah punya segalanya, Allah sudah tidak butuh dengan kita semua. Tapi karena Allah kasihan agar kita kembali kepada Allah dengan keriduannya, agar kita mendapatkan surganya, agar kita mendapatkan fasilitas yang luar biasa nanti di akhirat, Allah mengutus seorang nabi, yang mana nabi ini adalah sosok yang profesional dalam penghambaannya kepada Allah, lalu diajarkan kepada kita, gini loh caranya nyembah Allah, gini loh akidah yang benar, sehingga kita bisa jadi profesional. Tujuannya apa? Apakah tujuannya untuk Allah? Apa tujuannya untuk si makhluk, untuk si hamba yang tidak tahu apa-apa tadi itu? Itu sebenarnya untuk si hamba, bukan untuk kita. Demikian pula si raja tadi itu, atau tuan tadi itu, contoh yang kita berikan tadi itu. Si tuan ini tidak butuh apa-apa dari orang tadi itu. Lawang kekuasaannya udah banyak kok. Nah, tapi karena kasihan ya sudahlah, diambillah si karyawan tadi, diajarkan dari nol. Apakah mengambil satu karyawan tadi itu untuk kepentingan si tuan, atau karena murni kasihan dengan si karyawan baru ini? Tentu dengan si karyawan baru ini sebenarnya dia kasihan. Nah, kita pun Allah minta untuk beribadah kepada Allah bukan karena Allah punya kepentingan, bukan karena untuk menunjukkan kekuasaan Allah, tapi itu semua untuk kepentingan kita. Itu menunjukkan rahmatnya Allah, untuk menunjukkan kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita diajarkan, kita diminta untuk menyembah Allah. Tidak cukup diminta untuk menyembah Allah, Allah pun ajarkan gimana caranya menyembah Allah, yang itu semua tujuannya adalah untuk kita semua, bukan untuk Allah. Titik, wallahu a'lam bishawab. Sampai di situ. Di pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan membahas sifat Allah yang bunyinya al-qiyamu bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi. Artinya qiyamuhu bin nafsihi adalah Allah itu berdiri sendiri. Atau supaya lebih gampang, qiyamuhu bi nafsihi ini yang dimaksud dengan berdiri sendiri adalah Allah itu independen, tidak butuh terhadap apapun. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas sifat itu. Semoga diberikan keistiqomahan, dan semoga apa yang kami jelaskan bisa dipahami oleh para netizen sekalian atau para jamaah sekalian yang menyimak di rumah masing-masing. Semoga ada manfaatnya, utamanya untuk diri saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.